Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Bersyukur bahwa mungkin saudara sudah dalam liburan saudara, mungkin saudara tidak pergi kemana-mana, masih stay di tempat, atau saudara yang ada di luar kota, tapi bersama-sama mengikuti AMD pada pagi hari ini. Kita mau belajar hari ini bagaimana kita meneladani Yesus untuk menyebut Allah yang kita sembah, yang kita layani dengan memanggil dengan sebutan Aba, yang berasal dari bahasa Aram, dalam terjemahan Yunaninya berarti Bapa. Nah, sebelum kita menikmati firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk bersyukur atas kasih setia kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami menikmati anugerah Tuhan dimanapun kami berada, kami yang sedang berlibur atau kami tetap melakukan aktivitas kami untuk bekerja hari ini, biar kiranya kami mau mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan membuat kami dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kata Aba yang Yesus ajarkan dalam firman Tuhan itu tertulis sebanyak 3 kali di dalam perjanjian baru. Yang pertama diucapkan oleh Yesus ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Dalam Markus 14 ayat 36 dikatakan demikian. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, Paulus juga meneladani Yesus, menyebut Allah yang disembah dengan sebutan Aba. Dia menyebutkan Aba, mengajari untuk umat Tuhan yang ada di Roma dengan tulisan Paulus, supaya mereka menjadi jemaat-jemaat yang memiliki panggilan yang khusus untuk Allah yang disembah dengan berkata Aba. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Paulus juga menyebutkan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Dalam surat Galatia pasal yang keempat ayat yang keenam dikatakan demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, menurut penelitian Alkitabiah, kata Aba itu berasal dari bahasa Aram yang berarti ayah. Bahasa Aram merupakan bahasa percakapan sehari-hari yang dipakai pada zaman Yesus. Dan bahasa ini dipakai sebagai bahasa yang memiliki sebuah kedekatan yang khusus, yang dipakai sebagai bahasa sehari-hari yang digunakan oleh keluarga-keluarga orang Israel. Panggilan Allah sebagai ayah bukanlah sekedar panggilan, tetapi ini menunjukkan adanya sebuah relasi yang khusus. Ada hubungan yang khusus. Dan memanggil Allah yang kita sembah dengan sebutan Aba menandakan bahwa kita memiliki Allah yang memiliki peran sebagai ayah dan kita ini adalah anaknya. Jadi ada hubungan yang dekat. Hal ini menunjukkan adanya relasi, adanya identitas, bahwa kita ini adalah anak. Dan Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat, dan kita bisa menyebutnya dengan sebutan Aba, yang berarti ayah. Dalam ketakutannya,
menghadapi penderitaan untuk menggenapkan rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dalam ketaatannya sebagai seorang anak, maka Yesus mencoba menawar kepada Bapa. Ya Bapa, seandainya mungkin cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Yesus tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dia takut, dia ngeri akan apa yang harus dia jalani. Dan dia tahu dia punya relasi yang dekat dengan Bapaknya. Bahwa Bapaknya adalah Bapa yang baik. Tetapi dia juga mengenal bahwa Bapa itu punya rancangan yang besar. Sehingga sekalipun doanya tidak dijawab, permohonannya tidak dijawab, tapi Yesus ini memiliki kedekatan dengan Bapaknya. Sehingga dia tahu hati Bapaknya. Itu sebabnya di akhir permohonannya, di akhir doanya, Tuhan tidak memaksakan kehendaknya, tapi dia berkata, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Sebagai anak, Yesus memahami hati Bapaknya. Kedekatan kepada Bapaknya membuat Yesus mempercayakan dirinya bahwa sekalipun dia akan mengalami penderitaan, maka Bapaknya akan memberikan kekuatan. Sekalipun dia mengalami penderitaan, tapi dia tahu bahwa Bapaknya punya rancangan yang besar atas umat manusia, yang dimana Yesus juga mencintai umat manusia, sehingga umat manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam kematian kekal, tetapi memiliki kehidupan yang kekal. Kedekatan seperti inilah yang membuat Yesus bisa memanggil dalam ketakutannya, memanggil Allah yang dia layani, Allah yang dia sembah dengan sebutan Aba. Paulus sebagai seorang rasul yang melayani dengan segenap hati. Paulus adalah rasul yang mengambil resiko dalam pelayanan. Tapi dia juga meneladani Yesus. Mengajarkan jemaat di Roma dan jemaat di Galatia untuk memanggil Bapa dengan sebutan Aba. Paulus memiliki kedekatan dengan Tuhan yang dia layani. Dan dia percaya bahwa pelayanannya yang penuh dengan resiko, itu Bapaknya tidak pernah meninggalkan sendirian. Bapa yang akan senantiasa melindungi anak-anaknya. Bapa yang senantiasa memelihara anak-anaknya. Dan itu yang dia sebutkan kepada jemaat-jemaat yang dia layani, dia kasihi. Untuk mereka memanggil Bapa dengan sebutan Aba. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Hari ini kita mengetahui bahwa Paulus dari seorang pembantai dipakai menjadi alat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Karena pelayanannya yang penuh dengan resiko disertai oleh Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan. Dan apapun masalah yang saudara hadapi hari ini, mari datang kepada Bapa. Dialah ayah yang mau menolong kita. Dialah Allah yang punya rancangan yang baik buat saudara dan saya. Saudara tidak sendiri. Sekalipun figur ayah dalam diri saudara rusak. Karena ayah jasmani saudara itu menyakiti, melukai hidup saudara. Namun Bapa yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang mengasihi kita, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini kita mendengar dalam berita di media sosial bagaimana seorang ayah tega memperkosa anak perempuannya yang berusia 5 tahun.
Bukan hanya sekali, 4 kali anak ini diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Sampai anak ini mengalami kesakitan dan trauma, saudara. Ayah yang seharusnya melindungi, ayah yang seharusnya menafkahi, ayah yang seharusnya mengasihi, tetapi merusak kehidupan anak-anaknya. Nah, kalau saudara sebagai seorang ayah, saya mau berkata kepada saudara, teladanilah Bapa kita yang di surga. Dia Bapa yang penuh dengan kasih. Dia Bapa yang penuh dengan kesetiaan, penuh dengan rancangan yang terbaik, yang tidak akan pernah merusak masa depan kita, tetapi memberi kita masa depan yang penuh dengan harapan. Mari bertobat menjadi ayah yang melukai hati anak-anak. Sehingga anak-anak ini memiliki figur yang baik tentang Allah sebagai seorang bapa. Sehingga anak-anak bisa memanggil di saat mereka mengalami tekanan, mereka mengalami ketakutan. Dia datang kepada Tuhan dan menyebut Abba, Bapa. Karena dia memiliki figur ayah yang baik, yang melindungi, yang memelihara. Mari teladani Bapa kita, saudara. Mari teladani. Dan kalau saudara mengenal Bapa sebagai ayah yang baik, bukan saja saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan sebagai ayah kita, tapi saudara juga menjadi figur yang baik buat anak-anak saudara. Kalau hari ini saudara tidak mengerti keadaanmu, mari panggil Abba. Ya Bapa, aku tidak mengerti jalan hidupku. Aku tidak tahu apa yang harus aku hadapi. Aku tidak tahu apa yang harus aku putuskan. Ketika saudara panggil Bapa, maka Bapa kita yang di surga tidak akan memberi batu kepada anak-anaknya yang meminta roti. Maka Bapa kita yang di surga tidak akan memberi ular kepada anak-anak yang meminta ikan. Karena kita tahu Bapa kita dan Bapa kita juga mengenal kita, tahu kebutuhan kita. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, firman Tuhan katakan apa saudara? Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini seorang Bapa yang melindungi. Ini seorang Bapa yang memelihara. Dan dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhan saudara. Apa kebutuhan saudara hari ini? Apakah saudara butuh kesembuhan? Apakah saudara butuh pemulihan ekonomi? Apakah saudara butuh pemulihan keluarga? Apakah saudara butuh cinta? Apakah saudara butuh pengharapan? Bapa kita punya segalanya. Dan dia tahu dan dia mau menolong. Kalau bangsa-bangsa lain itu mencari karena mereka tidak mengenal Allah, kita tidak perlu saudara, tidak perlu khawatir karena kita punya Bapa yang baik. Dan panggilan kita kepada Allah yang kita sembah sebagai ayah, ya Abba, ya ayahku, itu artinya kita punya kedekatan dan kita punya akses khusus. Dan kita punya keberanian untuk meminta. Kalau kita tidak punya relasi yang khusus, kita tidak akan punya keberanian untuk meminta. Tapi karena saudara sebagai anak Allah, saudara punya relasi yang khusus, saudara punya identitas sebagai anak Allah, maka saudara punya keberanian untuk meminta, untuk memohon. Bahkan hal-hal yang melampaui apa yang saudara pikirkan. Saudara bisa meminta kepada Bapa kita. Karena kita punya akses. Itu sebabnya saudara, kita tidak berjarak dengan Tuhan kita. Kita punya kedekatan, kita punya relasi.
Panggil dengan sebutan Abba. Panggil dengan sebutan Bapa. Panggil dengan sebutan Ayahku. Maka Dia Tuhan, Bapa yang baik, yang tahu dan mau menolong anak-anaknya. Dia akan bersegera menolong saudara dan saya. Amin. Biar kiranya pengenalan kita kepada Allah kita bukan hanya sekedar Allah yang maha kudus, Allah yang maha hadir, Allah yang berkuasa, tapi Dia juga Allah yang mau dekat dengan saudara dan saya. Dan kita bisa memanggilnya dengan sebutan Bapa. Bapa yang mencintai kita, yang mengasihi kita. Dan Dia tahu kebutuhan kita dan Dia mau memelihara kita. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini Kau mengajari kami bagaimana kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang peduli, Bapa yang mengasihi. Dan Allah yang kami sembah bukanlah Allah yang terlalu jauh sehingga kami tidak dapat menggapainya. Tetapi Allah yang dekat dengan kami dan kami bisa memanggil sebagai Abba, memanggil sebagai Ayah, memanggil sebagai Bapa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sebagai anak Allah, kami punya akses yang khusus untuk kami datang kepada Bapa, untuk kami menerima pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu yang hari ini tetap bekerja melakukan aktivitas maupun mereka berlibur dimanapun mereka berada. Baik mereka yang hari ini ada di rumah, mereka yang ada di kantor, di showroom, di resto, di salon, bahkan mereka yang di tempat-tempat berlibur bersama dengan keluarga, dimanapun mereka berada, Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menyertai, memberikan damai sejahtera, memberikan perlindungan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, biar kiranya dalam kondisi sakit, mereka terus punya akses yang khusus, karena mereka memiliki Abba, memiliki Bapa yang bisa menyembuhkan. Kau memberkati Pak Pasaribu, Pak Jamaluddin, Kau memberkati Oma Esther, Oma Ruth, Oma Syangfang. Kasih setia anugerah kemurahan Tuhan tetap senantiasa menyertai dan memberikan anak-anak-Mu ini kesembuhan. Kau memberkati ya Tuhan prayer tree malam hari ini, biar kiranya prayer tree malam hari ini dan puasa kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau hadir setiap kali umat-Mu memuji dan menyembah, menaikkan doa-doa, dan hadirat-Mu membuat kami menikmati sukacita dan pengharapan dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati keluar dan masukmu. Dan penyertaan Tuhan sempurna, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beraktivitas hari ini. Saudara yang berlibur maupun saudara yang tetap bekerja, jangan lupa jam 7 malam mari datang ke Ark of Worship untuk saudara bisa berdoa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Saudara bisa datang jam 6 kalau saudara berpuasa dan buka puasa bersama-sama dan menikmati buka puasa bersama-sama saudara seiman. Selamat beraktivitas. You are blessed.